Hai, welcome to Mr. Jun Channel. Kali ini kita akan belajar sifat pecahan dan sifat eksponensial pada logaritma. Sifat yang kita akan pelajari ada dua di video kali ini. Yang pertama adalah sifat logaritma yang dirubah menjadi bentuk pecahan. Dan yang kedua adalah sifat logaritma yang berada pada pangkat atau eksponen yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Mari kita lihat sifat yang pertama. A log B, di mana A adalah basis dan B adalah numerus. Bentuknya dirubah seperti ini menjadi n log B dibagi dengan n log A. Jadi di sini maksudnya numerusnya menjadi pembilang, kemudian basisnya menjadi penyebut. Kemudian syaratnya setiap logaritma memiliki basis yang sama. Kita langsung ke contoh. Yang pertama kita punya 15 log 12. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ini basisnya 15, kemudian numerusnya 12. Kemudian dengan sifat yang sama, ini bisa kita tulis menjadi log 12 dibagi dengan log 15. Apakah ini sudah sesuai dengan yang ditulis di atas? Tentu saja sudah. Kenapa? Karena sebenarnya ini basisnya udah sama loh. Nah, ini basis 10, ini juga basis 10. Cuma pada logaritma basis 10 emang nggak ditulis. Jadi kita tulis log 12 per log 15 untuk basis 10. Bolehkah kita pakai basis yang lain? Boleh banget. Ini kita tulis lagi kayak gini. Kak, aku suka angka 7. Jadi boleh nggak kalau ditulis 7 log 12, 7 log 15? Boleh banget. Yang penting basisnya sama. Kita coba lagi. Saya 1 tahun ada 12 bulan. Jadi saya pakai basisnya 12. Boleh? Boleh. Jadinya 12 log 12 per 12 log 15. Yang di sini nih ada yang perlu kita perhatikan. 12 log 12 itu ternyata adalah 1. Ya. Nah, 12 log 15 itu mentok, tidak bisa diapa-apain. Jadi kita melihat suatu keunikan baru. Dari sifat yang tadi kita tulis, ternyata melahirkan sifat yang baru. Oh, kayak gimana? Ini kita lihat. Ini ternyata A kan, ini B kan, ini A log B. Kemudian, ternyata ini sama dengan, B-nya pindah di sini. A-nya di sini. Jadi dari sifat ini kita mempunyai turunan sifat yang baru, yaitu A log B sama dengan seper B yang jadi basis log A. Nah, biar nggak bingung, kita contohin aja. Mari kita berlogika sedikit. Misalnya nih, saya ganti hurufnya bukan AB lagi, tapi P basisnya log Q, entah berapa itu, hasilnya 3. Nah, dengan logika yang sama, berapakah nilai dari Q log P? Aduh, dibalik aja dong, bener banget. Jadi, ini jadinya 1/3. Alasan matematisnya gampang banget. Ini alasan matematisnya. Jadi, di sini ada Q log P sama dengan seper P log Q. Nah, P log Q kan 3. Yang ini kan 3. Maka jadilah Q log P sama dengan 1/3. Teorinya segini dulu, kita langsung ke latihan soal. Diketahui nilai dari 4 log 3 sama dengan P dan 5 log 4 sama dengan Q. Maka hitunglah nilai 48 log 75. Jadi di sini saya langsung kasih soal yang agak kompleks. Jadi tidak hanya menggunakan satu sifat saja. Jadi kita akan gabung beberapa sifat termasuk sifat-sifat dari video sebelumnya. Mari kita coba menjawab permasalahan ini.
Tentu saja dengan sifat yang pertama kali kita lihat di awal video, 48 log 75 itu berubah menjadi log 75 per log 48. Kemudian di sini dikatakan basisnya yang penting harus sama. Sementara ini basisnya masih 10. Namun apakah gini doang kita dapat menyelesaikan masalah? Tentu aja enggak. Soal dibuat untuk bisa dipecahkan. Sehingga mari kita perhatikan angka-angka yang bisa kita ganti di sini. Enggak cuma basis 10 loh. Kita misalnya boleh pakai angka yang ada di petunjuk soal. Angka 3 ada, angka 3 boleh kita pakai pertimbangan. Angka 4 ada, boleh kita juga pakai pertimbangan. Angka 5 ada, kalau mungkin kalian suka angka 7, boleh lucky number 7. Tapi di sini nggak ada, otomatis dia nggak bakal guna. Ada di sini. Ya pokoknya intinya kita pertimbangkan angka-angka yang ada yang diketahui. Kalau Pak Jun, feelingnya kayak gini. Di nilai P itu ada angka 4, angka 3. Sedangkan di nilai Q ada angka 5 sama angka 4. Jadi dalam pemilihan basis ini, ya sudah pasti angka 4 yang akan kita pakai. Kenapa? Karena dia ada di dua-dua hal yang diketahui. Kita ganti basisnya jadi 4. Di sini jadinya 4 log 75. Di sini jadinya 4 log 48. Angka-angkanya ini kecil-kecil, sedangkan ini 75 yang itu 48. Dan angka-angka lagi kita pertimbangkan ada angka 4, ada angka 3, ada angka 5, angka 7 nggak ada, jadi nggak usah. Kita gunakan ilmu kita waktu SD. Ilmu SD. Agak jauh ya nulisnya, Pak Jun buat di sini. Ilmu SD-nya kayak gini. 75. Bagaimana, ini pohon faktor namanya. Bagaimana biar ada, kalau nggak ada angka 4, angka 3 atau angka 5. Kita paling gampang nih angka 3. Ini jadinya 25, kemudian ini bisa dirubah jadi 5 dan 5. Tuh, jadi 75 itu bisa dibikin perkalian 3 kali 5 kali 5. Kemudian angka 48, di sebelah sini ya, angka 48. Kita pakai yang SD lagi. Semoga tempatnya cukup. Berarti nanti kita pakai kalau nggak 4 angka 3, pokoknya gitu aja. Jadi kita coba di sini angkanya 3, 16. Kok 16? 16 ya? Oh ya 16. Ini saya ngitung lama banget. Nah 4 sama 4. Nah yang ini dia ya. Jadi 75 itu biar ada angka-angka yang tadi itu 3 kali 5 kali 5. Sedangkan 48-nya itu 3 kali 4 kali 4. Otomatis ini akan jadi sifat perkalian pada logaritma. Setelah jadi kayak gini, ada sifat perkalian kan? Jadi kita langsung tulis sifat perkaliannya. Ini kali ya, jadi tambah. Jadinya 4 log 3 tambah 4 log 5 tambah, karena ada 3. Jadi kita buatnya 3 kali, 4 log 5. Kemudian kita isi per. Sama ya, kita ulang. 4 log 3 tambah 4 log 4 tambah 4 log 4. Jadi kita tinggal nulis apa adanya. 4 log 3 ternyata ada P, Y, where. Nih 4 log 3 di sana ya. Kemudian 4 log 5 belum ada, biarin dulu. 4 log 5 juga belum ada, biarin dulu. Kemudian di sini juga ada P ditambah 4 log 4 itu 1 ya, tambah 1 tambah 1. Nah, ini pakai sifat yang tadi juga kita pelajari. Kalau 5 log 4 aja Q, otomatis 4 log 5-nya itu seperki. Jadi ini tinggal ditulis kayak gini aja, ini seperki, ini juga seperki. Kita tulis di samping. Ini penyebutnya udah sama, seperki, otomatis ini sama dengan P ditambah 2 per Q, kemudian di sini jadi P ditambah 2. Ya, kemudian kita pakai sifat kita waktu SD lagi. Wah, pakai SD lagi. Mungkin kalau kalian masih ingat pelajaran SD, kita bisa menyederhanakan pecahan dengan ngaliin penyebutnya. KPK dari penyebutnya. Ini karena penyebutnya cuma Q doang kan? Penyebut ya namanya yang di bawah ya. Otomatis ini Q per Q. Ya, ini kan tinggal dikaliin gini aja. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini.
Hasil kalinya ini akan menjadi PQ ditambah 2 dibagi PQ ditambah 2Q. Sudah? Jawabannya memang huruf-huruf karena nilai yang diketahui juga huruf-huruf. Ya, segini aja. Jadi, hasil dari, nah ini bikin kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari 48 log 75 dari nilai-nilai yang diketahui ini adalah PQ tambah 2 dibagi dengan PQ plus 2Q. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. A berpangkat A log B sama dengan B. Kapan sifat ini berlaku? Jadi semua A di log ini syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi kapan sifat ini berlaku? Yaitu pada saat ada bilangan A, kemudian berpangkatkan logaritma yang basisnya sama. Jadi yang perlu kita lihat adalah basis yang ini, ya. Kemudian basis di logaritmanya juga sama. Nah, jawabannya adalah numerusnya. Tinggal gini aja. Langsung contoh. Ini dia. 5 berpangkatkan 5 log 3. Wah. Ini kalian baru lihat dah, oh saya udah tahu jawabannya. Ya, ini tak jelasin dulu. Ini ada angka 5, kemudian berpangkatkan logaritma yang basisnya juga 5. Sehingga jawabannya adalah, iya bener banget, jawabannya adalah 3. Langsung ke contoh yang kedua, yaitu 81 berpangkatkan 3 log 2. Mencurigakan. Baik, di sini kita main logika-logikaan aja. Ini kelihatannya nggak sama. Ini tidak sama. Boleh kalian bilang ini nggak ada jawaban kalau memang benar-benar nggak sama. Tapi ini kayak apa ya? Ada trik di sini bahwa ternyata 81 tuh bisa dibuat pangkat 3. Wah, kayak gimana? Kita logik aja. 81 tuh berapa? Kalau bingung, orak-orakin cara SD. 81 99 33 33 bisa digituin. Jadi 81 itu adalah 3/4 kan? Oke, saya akan kasih beberapa alternatif. Ya. Alternatif pertama kita gunakan logika doang. Kita tulis soalnya dulu. 81 pangkat 3 log 2. Nah, 3 pangkat 4 kan? Nah, berpangkat 3 log 2. Kalau misalnya, nih tak orek-orek lagi di atas ya. Kalau kita orek-orekin ya, nih, tak kasih tempat untuk ngorek-ngorek. Kalau gini, kan hasilnya 2 bang. Sekarang dia 3 pangkat 4, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 4. Jadinya 16. Kalau secara logik ya gitu doang. Boleh? Boleh. Yang lain. Nah, ini cara benerannya. Tak tulis ulang. Tak kasih garis dulu. Tak tulis ulang. 81 3 log 2. Ulang ya. Ini 3 pangkat 4 3 log 2. Udah. Kalau kalian belajar eksponen, yang pangkat ketemu pangkat ini kan kali, bisa ditukar tempatnya. Ini bisa menjadi 3 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Nah, akhirnya sama dengan salah ding. Akhirnya sama dengan logika yang tadi. Jadinya 2 pangkat 4 dan lagi-lagi dapat 16. Ya karena memang 16 jawabannya. Lagi. Hap. Kasih batas. Tempatnya udah mulai sempit. 81 pangkat 3 log 2. Lagi-lagi saya tulis 3 pangkat 4 3 log 2. Nah, lagi kita pakai sifat eksponen. Ini jadinya 3 pangkat 4 kali 3 log 2. Di atas kayaknya ada tempat lagi satu, lagi sedikit.
Kita ingat lagi eksponennya. Ingat nggak kalian kalau ada A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, ini kalian lihat di atas ya. Nyadar nggak kalau ternyata ini bentuknya sama. N kali A log B, ini dia. N kali A log B. Yang di atasnya aja. Nah, ini nanti jadinya 3 pangkat N kali log B, jadi A log B pangkat N kan. Jadi 3 log 2 pangkat 4. Bolak balik belek gini aja. Pasti bisa kalian. Jadi caranya banyak. Otomatis ini udah sama kan, sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 4 dan ini sama dengan 16. Jadi apa yang mau saya ingatkan di video kali ini dengan penjelasan yang sangat banyak untuk satu soal. Jadi caranya itu ada banyak. Sebanyak-banyaknya ada caranya. Jadi asalkan kalian benar cara makainya, mau lambat kek, mau cepet kek, kalian sampai di tujuan. Segitu aja video kita kali ini. Like kalau kamu suka, kalau nggak suka dislike aja deh. Bye-bye.